Shalom, Kitab Wahyu pasal 12 adalah bagian penting dari Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Pasal ini menjadikan gambar simbolis tentang konflik rohani yang besar. Seringkali diartikan sebagai perjuangan antara kekuatan baik dan jahat. Berikut ini adalah eksposisi dari Wahyu pasal 12. Struktur dan isi pasal. Perikop pertama, perempuan dan naga, ayat 1-6. Ayat pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitanya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ayat 3, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Untuk menelan anaknya, segera sudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketataannya. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perikop yang kedua, naga dikalahkan, ayat 7-9. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak bertahan, mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Perikop ketiga, nyanyian kemenangan, ayat 10-12. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12, karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Perikop keempat, naga memburu perempuan itu, ayat 13-17. Ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasr yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh di tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ayat 15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai itu. Ayat 16, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ayat 17, maka marahlah naga itu pada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kitab Wahyu 12 ayat 1-6 adalah bagian dari kitab Wahyu yang sering dianggap memiliki makna simbolis dan profetik. Berikut adalah penjelasan eksposisi dari ayat-ayat tersebut. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1-6 adalah bagian penting dari kitab Wahyu yang sering dianggap memiliki makna simbolis dan profetik. Berikut ini adalah penjelasan eksposisi dari ayat-ayat tersebut.
Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wanita dalam konteks ini wanita yang sering diartikan sebagai simbol Israel dan gereja. Mengenakan matahari, bulan, dan bintang menunjukkan kemuliaan dan peranan penting dalam rencana Tuhan. Matahari biasa melambangkan keagungan, bulan melambangkan kesetiaan, dan bintang melambangkan suku Israel atau para nabi. Ayat 2, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Mengandung dan melahirkan itu menggambarkan penderitaan dan tantangan yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan, termasuk penantian mereka akan kedatangan Mesias dan penderitaan yang dialami dalam proses kelahiran spiritual atau rohani. Ayat 3, maka nampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga merah besar, naga itu melambangkan iblis atau setan, yang digambarkan sebagai kekuatan jahat yang menentang rencana Tuhan. 7 kepala dan 10 tanduk menunjukkan kekuatan dan otoritas yang besar serta dominasi dalam dunia jahat. Mahkota di atas kepala, mahkota itu menunjukkan penguasaan yang dianggap sebagai raja dari kejahatan. Ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ekornya menjadi sepertiga dari bintang-bintang, itu melambangkan pengaruh besar setan yang mempengaruhi banyak malaikat atau kekuatan spiritual. Menelan anaknya, naga itu berdiri siap untuk menghancurkan bayi yang dilahirkan wanita, yang melambangkan usaha setan untuk mencegah kelahiran Kristus atau menghancurkan misi penyelamatan Tuhan. Ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gajah besi. Tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Anak laki-laki ini melambangkan Kristus yang akan memerintah dengan kekuatan dan otoritas ilahi. Gajah besi sering melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Dirampas dan dibawa ke tempat Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Kristus diangkat ke surga setelah penderitaannya di bumi, menunjukkan perlindungan Tuhan terhadap misinya. Ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Melarikan diri ke padang gurun ini menggambarkan perlindungan Tuhan terhadap umatnya selama masa penderitaan dan kesulitan. 1260 hari ini sering diartikan sebagai periode waktu yang simbolis, biasanya dihubungkan dengan masa penganiayaan atau kesulitan yang akan dihadapi umat Tuhan. Kesimpulan, Wahyu 12 ayat 1-6 menyajikan gambaran yang penuh simbolis tentang perjuangan antara kekuatan baik dan jahat dalam konteks rencana keselamatan Tuhan. Wanita melambangkan umat Tuhan, naga melambangkan setan, dan anak laki-laki adalah Kristus. Ayat ini menekankan bahwa meskipun ada usaha jahat untuk menggagalkan rencana Tuhan, tetap menyediakan perlindungan dan memastikan kemenangannya. Selanjutnya, posisi
Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 adalah bagian penting dalam kitab Wahyu yang menggambarkan pertarungan kosmik antara kekuatan baik dan jahat. Ayat 7, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikat berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Peperangan di sorga ini melambangkan konflik spiritual yang mendalam di dalam roh. Perang ini menggambarkan pertentangan antara kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Mikael dan malaikat-malaikatnya. Mikael adalah salah satu malaikat utama yang sering digambarkan sebagai pemimpin dalam perang melawan kejahatan. Yang sering dianggap sebagai pelindung umat Tuhan dan pembela hukum Tuhan. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Naga dan malaikat-malaikatnya, naga melambangkan setan, dan para malaikat adalah simbol dari kekuatan jahat atau roh-roh jahat. Perang ini menunjukkan bahwa kekuatan jahat mencoba menentang rencana Tuhan, tetapi mereka tidak mampu mengalahkan kekuatan Tuhan. Tidak ada tempat bagi mereka di sorga. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jahat setelah kalah dalam peperangan ini tidak memiliki posisi atau pengaruh lagi di hadapan Tuhan. Ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Naga itu, ular itu tua, sebutan ular tua mengacu pada setan yang merupakan musuh lama umat manusia, yang mengingatkan kembali pada ular dalam Taman Eden. Kejadian pasal 3. Iblis atau setan, nama-nama ini menunjukkan karakter setan sebagai penggoda, penipu, yang telah berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Menyesatkan seluruh dunia, menunjukkan bahwa setan memiliki pengaruh luas dalam menyesatkan dan menjerumuskan manusia dari kebenaran Tuhan. Dilemparkan ke bumi, ini melambangkan pengusiran setan dan pengurangan pengaruhnya di dalam sorga. Pengusiran ini menunjukkan bahwa setan dan kekuatan jahat sekarang akan berfokus di bumi, di mana mereka akan melawan umat Tuhan. Malaikat-malaikatnya bersama-sama dengan dia. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya setan tetapi juga para pengikutnya turut dilemparkan dan kehilangan posisi mereka di sorga. Kesimpulan Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 menggambarkan konflik besar antara kekuatan ilahi dan jahat di dalam roh. Mikael dan malaikat-malaikatnya mewakili kekuatan Tuhan yang menang melawan setan dan para pengikutnya. Pengusiran setan dari sorga dan jatuhnya dia ke bumi menggambarkan perubahan besar dalam pertarungan spiritual, di mana setan akan berusaha melawan Tuhan dan umatnya. Namun kemenangan Tuhan dan kekuatannya atas setan ditegaskan bahwa peristiwa ini memberikan keyakinan kepada orang-orang percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Selanjutnya Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 merupakan bagian penglihatan Yohanes tentang perang di sorga, kemenangan umat Allah atas iblis. Berikut dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuatan dia yang diurapinya, karena ia telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat ini menggambarkan saat ketika kemenangan atas iblis, pendakwa diumumkan di sorga. Iblis yang selama ini terus-menerus mendakwa orang-orang percaya di depan Allah akan dilemparkan keluar di sorga. Dalam konteks ini, keselamatan, kuasa, dan pemberian Allah kita berarti kemenangan Allah dan umatnya kini telah terwujud, terutama melalui Kristus yang adalah dia yang diurapinya, Mesias. Peristiwa ini menandakan bahwa kuasa iblis telah dipatahkan
dan umat Allah dapat mengalami keselamatan sepenuhnya. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Darah anak domba menunjuk pada pengorbanan Yesus di kayu salib yang menjadi dasar keselamatan dan kemenangan orang percaya. Perkataan kesaksian mereka, umat Allah mengalahkan iblis melalui pengakuan iman mereka dan kesaksian tentang kebenaran Injil. Kesetiaan sampai mati. Mereka tidak mengasihi hidup mereka lebih daripada kesetiaan mereka kepada Kristus, bahkan jika itu berarti kematian. Ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang besar, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Di sini ada kontras antara surga dan bumi. Surga dipanggil untuk bersukacita karena iblis telah dilemparkan keluar. Tetapi bumi dan laut yang melambangkan dunia ini diperingatkan akan datangnya iblis dengan murka yang besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun iblis telah dikalahkan secara rohani, ia masih berusaha untuk menghancurkan sebanyak mungkin sebelum akhir zaman tiba. Namun ia melakukan dengan kesadaran bahwa waktunya sangat terbatas. Kesimpulan Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 adalah pesan penghiburan dan kemenangan bagi umat Tuhan. Meskipun iblis masih beroperasi di dunia, kekalahan akhir telah dipastikan melalui pengorbanan Kristus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kemenangan ini dengan mengandalkan darah Kristus, bersaksi tentang iman mereka, dan tetap setia dalam menghadapi kematian. Selanjutnya Wahyu 12 ayat 13 sampai 17 melanjutkan narasi tentang konflik antara iblis dan umat Allah. Ayat-ayat ini menggambarkan upaya iblis untuk menghancurkan umat Allah setelah dia dilemparkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat ini mengacu pada iblis yang dalam konteks Wahyu 12 adalah simbol dari iblis. Setelah ia dilemparkan ke bumi, ia mengejar perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dalam Wahyu 12 ayat 5, perempuan ini melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi, yang jelas merujuk pada Yesus Kristus. Oleh karena itu perempuan ini sering ditafsirkan sebagai simbol umat Allah yang dapat mewakili Israel atau gereja yang melahirkan Mesias. Iblis yang sadar bahwa ia telah dikalahkan di sorga, kini berusaha menghancurkan umat Allah di bumi. Ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara, jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, yang melambangkan bantuan ilahi untuk melarikan diri dari bahaya. Burung nasar sering digunakan dalam kitab suci sebagai simbol perlindungan dan pembebasan dari Allah. Contohnya dalam Keluaran 19 ayat 4. Padang gurun di sini melambangkan tempat perlindungan dan pemeliharaan Allah di tengah-tengah penganiayaan. Frase 1 masa dan 2 masa dan setengah masa biasanya ditafsirkan sebagai periode waktu simbolis, seringkali dianggap sebagai 3,5 tahun, yang dalam konteks apokaliptik melambangkan waktu penganiayaan atau penderitaan terbatas. Ayat 15, lalu ular itu menyemburkan air dari mulutnya, bagaikan sungai di belakang perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ular yang juga merupakan iblis berusaha menghancurkan perempuan itu dengan menyemburkan air seperti sungai dari mulutnya. Ini memungkinkan melambangkan suatu upaya iblis untuk menenggelamkan umat Allah dalam penganiayaan, ajaran sesat, atau berbagai bentuk tekanan yang dapat menghancurkan iman mereka. Sungai ini mewakili serangan yang besar dan mengancam yang dilancarkan oleh iblis terhadap umat Allah. Ayat 16, tetapi bumi menolong perempuan itu. Bumi membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan oleh naga itu dari mulutnya. Namun bumi menolong perempuan itu dengan menelan sungai yang disemburkan oleh naga.
Ini melambangkan intervensi ilahi yang melindungi umat Allah dari serangan iblis. Bumi yang menelan sungai mungkin juga menunjukkan bahwa Allah menggunakan syarat-syarat di dunia untuk membela dan melindungi umatnya dari serangan iblis. Entah melalui peristiwa alam, sejarah, atau tindakan lain yang dikehendaki Allah. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Karena gagal menghancurkan perempuan tersebut, naga iblis menjadi sangat marah dan beralih memerangi keturunan yang lain. Ini menunjukkan pada orang-orang percaya yang tetap setia kepada Allah dan memegang kesaksian Kristus. Naga yang berusaha menyerang keturunan perempuan ini menggambarkan upaya iblis untuk menghancurkan seluruh umat Allah di bumi, yang meskipun semua orang yang setia pada perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Kristus. Kesimpulan, Wahyu 12 ayat 13-17 menggambarkan konflik antara iblis dan umat Allah setelah iblis dilemparkan ke bumi. Meskipun iblis berusaha dengan segala cara untuk menghancurkan umat Allah, Allah terus melindungi dan memelihara umat. Umat Allah dipanggil untuk tetap setia di tengah penganiayaan, mengetahui bahwa iblis hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melancarkan serangannya. Pada akhirnya, janji perlindungan dan kemenangan dari Allah atas iblis adalah sumber penghiburan bagi orang percaya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.